Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Muara Batu ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Muara Batu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SMK Negeri 1 Muara Batu. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Muara Batu, Bapak Venus Sultani Eskom, kita buka. Kepada Bapak Venus Sultani, silakan melanjutkan diseminasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama selalu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kita semua sehingga kita bisa berhadir di sekolah kita ini, sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriring salam jangan lupa selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, penghormatan saya aturkan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Muara Batu atau yang mewakili, kepada Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Muara Batu, dan juga kepada Bapak Dewan Guru yang bersedia hadir pada sesi diseminasi yang akan saya paparkan sebentar lagi. Nah, sebelum saya mulai, saya ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Muara Batu yang telah memfasilitasi kami ini Pak untuk melaksanakan diseminasi calon guru penggerak Angkatan 9 yaitu tugas 1.4 modul 1.4. Oke, baik. Modul 1.4 yaitu kita bertemakan budaya positif. Perkenalkan Bu, Bapak Ibu juga sudah kenal, namun juga kita satu sekolah sudah pasti sudah saling kenal ya Bapak Ibu ya. Nama saya Tony. Terus judul yang saya ambil di sini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, kenapa perlu penerapan budaya positif di sekolah kita? Kadang-kadang kita itu bukan kita dulunya yang harus berperilaku positif. Kadang-kadang kita harus menciptakan kader-kader murid-murid kita supaya berbudaya positif. Banyak hal yang kita lakukan supaya siswa kita, supaya murid kita bisa menjadi orang yang punya intelijensia yang bagus dan juga punya karakter yang bagus dan juga punya tanggung jawab yang bagus, sehingga murid kita bisa menjadikan sampel di antara sekolah-sekolah yang lain. Mungkin harapan kita ke depan bahwasanya dengan saya membuat tugas modul ini, saya mau membiaskan ke sekolah kita supaya kita ikut menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya sekolah kita, Bapak Ibu. Semoga akan terlaksana dan akan tercapai dengan hal-hal yang positif dan juga semoga lancar nanti ke depan. Jadilah murid kita, murid yang mempunyai tanggung jawab. Tes. Oke, baik. Nah, untuk kita menerapkan sesuatu hal
untuk menerapkan suatu hal yang bisa kita capai, apapun bentuknya, kita harus punya konsep. Baik itu kita mau menciptakan segala sesuatu, itu harus punya konsep. Kita kan tahu nih kan Bapak Ibu, kita beda loh, siswa kita ini kan SMK semua. Nah ya kan, SMK itu adalah mempunyai skill. Nanti ke depan mereka harus mempunyai skill. Makanya yang datang di sekolah kita, yang datang selalu tamu di sekolah kita, itu biasanya kan Dudi, ya kan, dunia industri dan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga ke depan itu tuh menciptakan, mempersiapkan konsep mereka itu tamat di sekolah SMK ini mempunyai skill. Beda mungkin di sekolah umum, mereka harus mempersiapkan dulu untuk mereka untuk melanjutkan perguruan tinggi. Kalau kita di SMK, kita sama tahu Bapak Ibu kan dosanya memang mempunyai skill dulu. Makanya yang datang tamu di sekolah kita kan kebanyakan bukan perguruan tinggi ya Bapak Ibu kan, bukan dari akademisi kan. Yang biasanya datang ke sekolah kita kan biasanya Dudi. Nah itu yang kita harapkan Dudi tersebut. Nah di antara Dudi tersebut ya kan itu di antara Dudi tersebut nanti ke depan juga mereka itu mempunyai wawasan sehingga mereka itu bekerja tetap melaksanakan apa yang telah kita biasakan selama ini ke sekolah, ke murid-murid, maksudnya ke murid-murid, pembiasaan positif tersebut. Nah konsep budaya positif itu terjadi yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah dari perubahan paradigma belajar sampai restitusi itu ada konsep dan tahapan-tahapannya yang mesti kita lalui sehingga dapatlah bahwasanya kesimpulannya itu dan nanti endingnya dapat kita hasilkan murid-murid yang mempunyai karakter yang selalu memberdayakan budaya positif yang ada di sekolah sehingga bisa diimplementasikan ya ke dunia usaha. Terus selanjutnya saya akan menjabarkan sedikit tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis dan bertanggung jawab. Maksudnya dengan pribadi kritis ini bukan culas dan judes, Bu ya. Kadang kan ada orang yang kritis kelihatannya culas, judes gitu ya kan. Maksudnya kritis ini yang lebih banyak ke positifnya. Mereka itu lebih terasah mentalnya, lebih tanggap dengan hal-hal yang kira-kira dia salah, dia bisa membenarkan dengan cepat. Itu yang kritis maksudnya. Nah, menjadi juga manusia bertanggung jawab. Nah, ini salah satu yang kami lakukan di sekolah. Maksudnya sama-sama kita kan melakukannya Bapak Ibu kan di sekolah ini budaya positif. Kita kan biasanya pagi Jumat selalu mengiring siswa untuk membaca Yasin. Nah, bagi siswa-siswa yang terlambat juga kita kan sama-sama kita bekerja ya kan Bapak Ibu mengumpul siswa-siswa yang telat tersebut kita tempatkan di suatu ruangan dan mereka tetap juga membaca Yasin seperti teman-teman yang juga sudah datang duluan. Jadi tetap kita laksanakan budaya positif bagi orang yang bagi siswa yang dua datang, bagi yang terlambat tetap kita laksanakan. Inilah bentuk budaya positif yang salah satunya yang sudah kita kerjakan di sekolah ini kan Bapak Ibu. Semoga ini untuk membaca Yasin selalu kita terapkan sepanjang masa. Dan juga ini bentuk budaya positif yaitu pada saat mereka ketemu dengan guru, mereka tetap harus ada rasa hormat mereka, ya, harus ada rasa mereka
mereka itu menghargai seorang guru. Nah, jadi menganjurkan bahwasanya kalau datang harus salam, kalau ketemu kan kita sama guru-guru kan di sekolah ini kan kita kan kalau bertemu guru harus bersalaman dong. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Nah, perubahan paradigma untuk konsep tersebut, yaitu konsep budaya positif, yaitu untuk mewujudkan budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid merdeka mampu bertindak dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, disiplin harus dikontrol dengan guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini yang poin pertama, kita kan selalu membudayakan budaya positif di sekolah kita, ya kan? Jadi budaya positif ini lingkungannya harus positif juga, konsep yang pertamanya, dan juga merasa bahwasanya murid itu juga aman untuk dan nyaman untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang positif. Ya, sebenarnya Bapak Ibu juga saya lihat Ibu kemarin sudah sama-sama melakukan budaya positif. Itu salah satunya itu kita selalu mengajak siswa hari Sabtu bergotong royong, membersihkan kepala masing-masing, ya kan, membersihkan ruangan-ruangan guru, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan hal yang positif untuk di sekolah kita yang mesti kita jaga dan kita pertahankan. Nah, disiplin harus dikontrol dengan guru dalam menghadapi perlu. Kadang-kadang kan walaupun mereka melakukan hal yang positif, kalau siswa kita ini kan masih masa-masa pancaroba, Bapak Ibu kan. Jadi walaupun dengan hal-hal yang positif mereka lakukan, tetap kita ada kontrol, tetap kita harus mengontrol mereka, karena kan ya senda gurau mereka, masa pancaroba tetap kita pantau mereka. Nah, baik. Nah, sama-sama bahwasanya kita tahu tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yaitu menuntut segala yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga di sana, ya, warga masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita membuat anak-anak itu bukan dasarnya yang kita harus rubah, tetapi lakunya, hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Sebenarnya kita kalau kami di calon guru penggerak, biasanya guru itu merupakan petani, ya kan Bapak Ibu. Guru itu adalah merupakan tukang kebun. Jadi seandainya petani pagi-pagi pergi ke sawah, dia mau menebarkan benih di lahannya, ya kan, ditebarkanlah benih di lahannya, tebarkan benih, atau bulan sekian hari kan kelihatan. Nah, benih itu akan tumbuh. Kadang-kadang ada yang sempurna, ada yang bagus hasilnya, ada yang tidak bagus hasilnya. Nah, begitu juga lah murid. Ya, murid juga punya perilaku yang berbeda, ya kan. Tujuan kita juga sama sebenarnya, untuk menjadikan murid-murid itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tapi ya seperti itulah, ya kan. Guru itu sebenarnya seperti petani. Kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang enggak, ya kan. Ya. Nah, itulah yang tugas kita, untuk membuat siswa itu supaya berhasil mereka setinggi-tingginya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kita kan tahu kan Bapak Ibu, kalau waktu pas pembinaan upacara kan saya selalu mengatakan bahwasanya siswa itu, kalau kita di SMK kan saya selalu mengatakan kan besok mau jadi apa, selalu saya iming-iming seperti itu, selalu saya sodik-sodik seperti itu. Nggak pernah kan saya tanya bahwasanya nah kamu tuh besok ke depan mau jadi apa, dokter, pelaut, mau jadi apa. Tapi khusus saya pribadi selalu saya mengatakan itu, besok kalian tuh mau jadi apa gitu. Jadi besok kalian ke depan itu mau buat apa, maksud saya seperti itu, mau buat apa. Beda, kita di SMK kan seperti itu, apalagi anak kelautan, anak TBSN, mau buat apa, mau buat beda, ya. Kita mau jadi apa sama mau buat apa itu
dampaknya punya kita itu nggak dipakai lagi. Betul kan? Umpamanya kita ada siswa waktu itu di RPL, ini saya cerita sedikit. Saya tanya, saya mau nanti ke depannya mau kemana arahnya, Pak? Nah, saya mau pingin kerja di bank, Pak. Ya kelihatannya keren gitu ya kan. Hitung-hitung uang, Pak. Ini yang dihitung uangnya kan uang orang ini kan. Tanya seperti itu. Nah, pada saat berputarnya zaman itu si penghitung uang itu nggak dipakai lagi. Kerja semuanya sistem. Yang kerja robot, yang kerja ATM. Sekarang aja kita setor uang, tarik uang itu nggak pakai tenaga manusia lagi. Ya, nggak ada pakai tenaga manusia lagi. Nah, itulah maksud saya. Ke depan yang mindset itu dirubah, itu Anda ke depan mau buat apa, bukan mau jadi apa. Kalau seandainya Anda mindsetnya sudah tertanam mau buat apa, berarti Anda ibaratnya memang selalu menciptakan atau mengembangkan. Kalau sekarang kan lagi trennya kan ini startup ya, startup di mana-mana kan ada, ya kan? Apa saja startup ada di mana-mana. Contoh umpamanya kami, Pak ini kan, Ibu kan tahu itu Pak guru kita yang sudah menciptakan startup yang mesin pembersih rumput, kita kan pakai remote aja sekarang ini. Ya walaupun rumputnya masih panjang ya, Bapak Ibu ya belum dibersihkan. Oke, baik. Nah, perubahan. Nah di sini konsep budaya positif itu poinnya perubahan paradigma kontrol. Nah di sini konsep budaya positif yaitu poinnya perubahan paradigma kontrol. Nah itu bisa terjadi ilusi guru itu mengontrol murid, itu harus wajib. Apapun yang dilakukan, saya sudah katakan ya dari awal bahwasanya apapun yang dilakukan seorang murid, apapun yang dilakukan seorang peserta didik itu kita harus kontrol. Karena mereka masih pancaroba. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nanti akan kita bahas ke slide berikutnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, baik. Untuk mengubah paradigma stimulus respon kontrol, yaitu stimulus kontrol ini saya sudah buat tabel di sini, di sana yaitu stimulus kontrolnya seperti apa, teori kontrolnya seperti apa, ya kan? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terus teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu ada teori kontrol dan stimulus kontrol itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik. Untuk makna positif, saya ulas sedikit. Makna positif mungkin disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Maksudnya mereka itu kalau disiplin, ya kan? Kalau disiplin itu tetap menggali potensinya menuju suatu tujuan. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, konsepnya di sini Bapak Ibu kan kita tahu makna positif itu seperti apa. Maksudnya makna disiplin seperti apa. Kadang-kadang kita merasa disiplin itu merasa terbeban. Kita disiplinkan orang, bahwasanya merasa itu adalah sebuah peraturan yang tidak bisa kita terima. Ada suatu pemaksaan diri kita. Nah, jadi kalau kita bercermin kepada makna disiplin tersebut, banyak hal yang positif yang kita tangkap di sana. Kita disiplin bisa menjadikan manusia yang punya karakter, yang punya mental yang bagus dan juga punya tanggung jawab yang bagus. Memang ketidaknyamanan itu bisa
memaksa kita supaya kita berbudaya disiplin, bermakna disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain, ya kan? Nah, disiplin itu kemampuan memerintah diri kita. Contoh saya mau ke sekolah ini jadwalnya kan 7.30, tanpa diperintah orang lain saya wajib datang di sekolah ini 7.30. Kan ada merupakan paksaan terhadap diri kita sendiri, bukan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain, ya kan? Itu dia merupakan disiplin. Kadang-kadang ada disiplin itu yang untuk memaksa diri kita, ya kan? Memang wajib kita untuk memaksa diri kita sehingga kita bisa berbuat disiplin tersebut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah yang dari makna disiplin tadi, ya, kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, mungkin nilai-nilai yang kita hargai itu selalu bersifat positif sehingga kita mendapatkan hal-hal tujuan yang mulia yang sudah kita dapatkan dengan kita berperilaku disiplin yang sudah yang kita lakukan, yaitu berbudaya positif tersebut. Nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Nah, jadi profil Pancasila ini kami belajar di calon guru penggerak ada poin-poinnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, dan juga mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, yang poin-poin ini sebenarnya, adalah sebenarnya poin yang harus kita jalankan sebagai bapak atau ibu guru yang mesti kita jalankan di sekolah ini ke depan. Bahwasanya sekolah kita sampel di sekolah lain, sehingga apa yang sudah kita maknai, apa yang sudah kita lakukan pada budaya positif itu bisa merubah mindset si siswa atau murid kita. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan otomatis apa yang kita inginkan otomatis, ya kan, itu merupakan kebutuhan dasar kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasarnya. Setiap kita kan otomatis mempunyai kebutuhan dasar yang mesti yang kita capai, kita inginkan, ya kan, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi kalau di bidang ekonomi beda lagi ya Bapak Ibu, ya, kebutuhan. Ada kadang-kadang yang sekarang itu susahnya kan membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini ya Bu, ya, yang zaman sekarang kayaknya keinginan ya Bapak Ibu yang lebih cenderung tinggi gitu, ya kan, sehingga kita susah memanage finansial kita. Ya, oke, baik. Nah, di situ juga ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Otomatis kalau kita untuk bertahan hidup, ya otomatis harus memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang harus poin yang harus kita ambil, yang harus poin yang kita tangkap. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Maksudnya kasih sayang tersebut diterima apabila kita menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kita di sekolah ini diterima apabila merasa bahwasanya kita ini diterima sebagai guru, dan teman-teman juga bahwasanya menerima kita menjadi kelompok gitu, bukan bergap-gap, tidak, ya kan. Kita hindarkan seperti itu. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu adalah penguasaan. Nah, penguasaan situ ya harga diri, keinginan, dan memimpin, dan berprestasi. Yang kebebasan, mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang kebebasan, ya kan? Kebebasan otomatis mereka kan bebas, berarti identik dengan kalau yang si bebas otomatis dia sudah mandiri dong, ya kan? Dan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kesenangan ya ada itu konteksnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, ya, dari bertahan hidup, dari kasih sayang, dari penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini adalah merupakan konsep dari kebutuhan dasar manusia yang kita selalu kita bawa, kita lakukan, dan kita laksanakan bersehari-hari. Oke, baik. Nah, di situ yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk ini 5 kebutuhan dasar manusia itu kita untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik dan motivasi dan intrinsik. Di sini intrinsik itu yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka itu menghargai orang lain, tetapi mempunyai nilai percaya orang lain. Nah, kalau intrinsik yaitu menghindari keyakinan, menghindari ketidaknyamanan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kita jabarkan lagi, ya. Nah, di sini ada bentuk dari hukuman. Hukuman yaitu tidak terencana. Hukuman itu kan otomatis kan tidak terencana, tiba-tiba, namanya hukuman. Kalau seseorang kesalahan itu langsung just bahasanya mereka tidak terencana, itu hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kalau hukuman, poinnya itu hukuman. Yang selanjutnya itu bersifat satu arah, ya kan? Kalau kita menghukum seseorang itu kan bersifatnya satu arah. Si A melakukan salah, nggak mungkin bahwasanya kita menghukum si B. Si B yang melakukan salah, nggak mungkin si C yang kita lakukan hukuman. Jadi sifatnya satu arah, ya. Terus yang poinnya itu berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu adalah poin hukuman. Nah, ada konsekuensinya dong. Ya, ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan, konsekuensinya otomatis si A melakukan si murid si A mendapatkan hukuman. Otomatis mereka si A tersebut kan tidak tahu konsekuensinya. Mau diapain, mau apakah disuruh push si siswanya atau dilakukan hukuman yang lain kan tidak tahu. Terus bersifat juga satu arah. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Terus restitusi. Restitusi itu poinnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mengajarkan murid untuk mencari, ya kan? Nah, itu konsekuensinya. Jadi dari hukuman, dari konsekuensi baru timbul restitusi, ya kan? Kita adakan segitiga restitusi yang kami pelajari di CGP ini, ya. Nanti akan saya ulas. Oke, baik. Nah, 5 posisi guru, 5 posisi guru kontrol. Jadi kita ini kan Bapak Ibu memiliki posisi kontrol, ya. Kita memiliki posisi kontrol. Kita sebagai guru bisa sebagai penghukum. Kita sebagai guru bisa membuat sebagai siswa itu merasa bersalah. Kita sebagai guru bisa juga sebagai teman, ya. Kita sebagai guru bisa juga jadi pemantau, dan kita sebagai guru bisa juga sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini,
ya kan? Dari 5 posisi kontrol kontrol tersebut, 5 posisi kontrol ini. Nah, posisi apa kita ini? Penghukum kah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai apa? Lihat dulu dong kasusnya. Sebagai apa kita? Kasusnya sebagai apa? Gitu. Ngelihat kasusnya, ya kan? Ngelihat bahwasanya kita menjas siswa itu sebagai apa, ya kan? Sebagai apa kata-katanya? Nanti next setelah ini ada. Nah, kalau guru penghukum mungkin kita selalu umpamanya si siswa itu melakukan salah, langsung kita memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Terus kalau seandainya si guru pembuat rasa bersalah, mungkin kamu telah melakukan kesalahan ini mungkin sebuah pembuat rasa bersalah. Mungkin sebagai teman, mungkin guru kita sebagai guru, kita harus bisa menempatkan kita itu juga sebagai teman, ya kan? Sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Teman berarti konsepnya sebagai teman, pemantau berarti memantau kejadian kasus siswa tersebut, itu kita memantau. Dan manajer berarti sebagai kalau manajer itu kan pemimpin, ya, berarti guru juga bisa sebagai manajer. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini saya buat kasusnya. Contohnya kasus siswa tidak memakai baju seragam, ya kan? Memakai baju seragam. Yang kita dapatkan di sekolah kita, alhamdulillah ya Bapak Ibu, selama ini di anak-anak murid kita jarang sekali kan kita melihat atau mendapatkan siswa kita yang tidak memakai baju seragam, ya kan? Kita kan ada seragam ini, ada seragam pramuka sebagai seragam baju, ada seragam baju. Alhamdulillah selama ini ada selama ini termasuk jarang kasus seperti ini, atau 1 atau 2 per semester itu ada. Karena pernah saya dapati seperti ini. Nah, saya buat kasusnya seperti ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu kasusnya siswa ini tidak memakai baju seragam, ya, tidak memakai baju seragam. Nah, mungkin untuk penghukum itu melakukan push up sebanyak 10 kali. Nah, itu berarti guru ini posisinya sebagai penghukum, ya Bapak Ibu, ya. Guru ini posisinya sebagai penghukum. Nah, ada juga guru pembuat rasa bersalah. Mungkin kita sebagai guru berkata seperti ini, ya, berapa kali Bapak atau Ibu guru harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak lah. Nah, ini sebagai pembuat rasa bersalah dia, ya kan? Kalau kita mengatakan kayak gini di metode pembelajaran calon penggerak, ya, yang saya pelajari, nah itu adalah konteks itu pembuat rasa bersalah. Tapi kalau kita ngecas langsung push up 10 kali, atau biasanya kita juga pernah melakukan hormat bendera, itu adalah guru juga sebagai penghukum, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, selama 2 bulan atau lebih kurang 2 bulan, ya, saya mengikuti calon guru penggerak, ya kan? Metode saya ini agak berbeda sedikit Bapak Ibu, ya kan? Biasanya kan Ibu kan tahu kan, saya selalu jadi koboi, ya kan? Apabila sudah masuk dari gerbang, saya siap jadi koboi. Kenapa? Kita ini SMK loh, beragam modelnya. Anak RPL beragam modelnya, tingkah lakunya. Anak TSM beragam model perilakunya, apalagi anak NKBI, ya, beragam lagi model. Jadi kami yang sedikit bapak-bapak, apalagi ibu-ibu, selalu melimpahkan sama kami kalau ada yang siswa yang melanggar, itu pasti langsung panggil bapak-bapak, ya, bapak-bapaknya semuanya siap jadi koboi, ya kan? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, semenjak
semenjak saya mengikuti Cawar Guru Penggerak, saya berubah itu koboi itu nggak jadi koboi lagi loh. Iya, jadi saya alhamdulillah sedikit atau banyak lah, ya saya sudah menerapkan paling tidak saya bahwasanya sebagai teman. Kadang beda loh Bapak Ibu. Kalau kita tapi tetap kita menggarisbawahi bahwasanya kita adalah seorang pendidik. Ya, kita mengimplementasikan yang sudah kita pelajari di modul. Ya, alhamdulillah rasanya nggak capek-capek. Kita cuman metode kita sebagai teman saja. Ya, alhamdulillah muridnya pada ngikut, pada manut. Ya kan, kadang-kadang mengajari seseorang itu tidak mesti kita berperilaku sebagai penghukum, ya kan Bapak Ibu, ya kan. Karena malebut juga kadang-kadang mereka juga ikut. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, 2 bulan ini kalau ya perubahannya 60% 60 derajat ini kayaknya, mudah-mudahan dia berubah. Nah, di sini juga guru juga membuat rasa bersalah. Itu ada posisi kontrol guru juga. Nah, untuk yang sebagai teman tadi, mungkin lebih kurang seperti inilah kata-katanya Bapak Ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, sekali ini aja, besok tambah lagi, tolong bantu sekali lagi gitu. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Nah, ini kata-kata tersebut ya kan, yang sudah kita lakukan ini, itu adalah tanda kita itu guru itu sebagai teman, ya kan? Mungkin dalam segi bahasanya aja sudah bisa kita simpulkan, ya kan? Ayo dong gitu kan, ayo dong ikuti aturan sekolah, berarti kan memang dalam bahasanya ini adalah sebagai teman. Saya rasa dengan hal-hal ya mereka mau nurut kok, mau. Nah, dan juga guru sebagai pemantau, mungkin konteksnya lebih kurang seperti ini. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah ini kamu pulang ke rumah pakai baju seragam kamu, karena dia tadi kan konteksnya kan siswa tidak pakai baju seragam. Nah, jadi kalau guru sebagai pemantau, saya menekankan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus pulang, harus ganti baju, harus pakai baju sesuai aturan pada hari ini. Nah, begitu dia Bapak Ibu untuk guru sebagai pemantau. Nah, salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu!
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, ya kan? Keyakinan kelas. Mungkin sampai manajer bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Cuman saya sampelnya sana sebagai pemantau. Nah di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini bisa kita lihat di sini, yaitu ini pembentukan keyakinan kelas. Ini membuat keyakinan kelas. Ini adalah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Ini di sekolah, waktu di sekolah saya buat ini keyakinan kelas loh Bapak Ibu. Ini saya buat keyakinan kelasnya waktu di sekolah. Ya kan, saya berikan selembar kertas kecil yang bisa ditempel. Saya kasih ke siswa apa yang keyakinan kelas, kira-kira kita ini diskusi membuat keyakinan kelas sudah terkumpul. Nah di sini baru saya tempel Ibu. Baru saya tempel ya Bapak Ibu ya. Di sini baru saya tempel ya. Kayaknya pada nggak sini ya. Apa perlu explaining? Nggak perlu ya. Atau perlu saya buat apa ya? Apa namanya? Apa ini quiz gitu ya? Apa teka-teki ya? Saya buat apa ya? Saya nggak terlalu jago untuk buat teka-teki. Kita yang viral-viral sekarang boleh ya, Bapak Ibu ya. Clue-nya saya pikirkan dulu. Bukan. Clue-nya putaran terakhir. Ingat Bapak Ibu ya. Clue-nya putaran terakhir. Ini supaya Bapak Ibu lebih fokus ya sedikit ya. Ini slide saya 5 lembar lagi. Clue-nya putaran terakhir. Ya kan? Saya akan kasih 8 tambah 1 sama dengan 2. 20 tambah 2 sama dengan 1. 8 tambah 8 sama dengan berapa? Ayo Ibu. Ya. Iya. Berarti udah paham ya. Ya, kasih dong tepuk tangan. Saya ulang lagi ya. Yang tahu diam ya. Ya, diam ya. Ya, yang nggak tahu ya jawab ya. Ya, 9 tambah 2 sama dengan 1. 9 tambah 2 sama dengan 1. Kalau umpamanya 10 tambah 8 berapa? Yang belum tahu. 10 tambah 8 berapa? Clue-nya putaran terakhir. Halo Ibu. Halo, siapa Ibu? Ya. 10 tambah berapa tadi? 10 tambah 8 berapa? 10 tambah. Clue-nya putaran terakhir. Clue-nya putaran terakhir. Ingat, clue-nya putaran terakhir. 10 tambah 8 sama dengan 3. Iya, 3. Udah mulai paham ya? Ya. Ibu Rahma udah mulai paham ya? Bu Rahma udah mulai paham. Ya, Bu Rahma udah mulai paham. Ya. Sekali lagi ya. Clue-nya putaran terakhir. Clue-nya putaran terakhir.
ditambah, saya nggak ulang lagi ya, 80 ditambah 10 sama dengan berapa? 80 ditambah 10 sama dengan berapa? Cluenya putaran terakhir. Ayo Bapak Ibu, 80 ditambah 10 berapa? Iya, oke. Ibu Rama ini paling cepat ya. Cepat. Oke, Bapak Ibu ya. Kasih aplausnya dong. Oke, baik. Untuk pembentukan keyakinan kelas, ya poin yang harus saya ulas yaitu bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Buat pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semoga warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini inilah yang akhir budaya positif, yaitu tiga institusi yang kemarin kami praktekkan di saat lokakarya kedua, Bapak Ibu. Ya, seru sekali. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan stabilitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau kita berkonsep dari yang ini, kita sama murid itu nggak cari benar salah, Bapak Ibu. Iya, betul kan? Kita kalau berkonsep belajar di guru penggerak, kita sama si murid, kita sama si siswa tidak ada mencari suatu kesalahan, tetapi yang kita cari itu apa? Solusinya. Pasti seperti itu. Jadi sangat, saya lihat luar biasa sekali pendidikan calon guru penggerak ini. Sangat sehingga saya yakin bahwasanya calon guru penggerak apabila dia sudah lulus, insya Allah murid-muridnya punya karakter yang bagus semuanya. Amin, amin. Nah, profil ya pelajaran Pancasila, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, silakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Nah, di sini ada juga menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas, ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi. Nah, berhak merasa begitu. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah paparan dari menstabilkan identitas. Ya, mungkin lebih kurang seperti ini perkataan kita nanti. Ya, kalau ke depan ya tergantung kita mencurahkan dan mengembangkannya lagi. Ya, untuk menstabilkan stabilitas. Nah, oke. Validasi tindakan yang salah. Ya, ini kan kita masih restitusi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, lebih kurang seperti ini. Ya, konsep perkataannya mungkin seperti ini, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya kan? Kalau sebenarnya kalau kita buat praktek baru enak ya Bapak Ibu, tapi tidak mungkin siang-siang ini ya Bapak Ibu. Nanti ke depan yang berikutnya saya minta Bapak Ibu bersama juga ya Pak Sabar ya bisa membuat prakteknya, adegan skenesnya ya kan, adegan skenes. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Mungkin dengan cara si siswa itu tidak memukul siswa, ya kan? Kasusnya kan si A sama B, mungkin dengan dia cara marah-marah atau mungkin lebih ekstrim kali memaki-maki, ya tetap kita
tidak membenci si siswa tersebut, mungkin dengan padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini gitu. Nah, mungkin itu merupakan apresiasi kita terhadap si siswa tersebut, karena dia tidak melakukan hal yang buruk dari kesalahan yang sudah terjadi tadi sama temannya tadi. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi apapun kasusnya, validasi tindakan yang salah lebih kurang seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, makanya si siswa itu, ada si A selalu apakah dibully sama teman sekelasnya, atau si B marah-marah sama teman si C yang kalau kita RPL selalu di copy paste tugasnya atau projectnya, mungkin dia marah-marah sama teman yang mau kopinya. Mungkin kalau validasi tindakan yang salah, mungkin perkataannya seperti ini, lebih kurang. Itu tergantung pengembangan kita ya Bapak Ibu ya, tergantung pengembangan kita. Oke, baik. Nah, di sini menanyakan keyakinan dari segitiga tadi berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dia kan ada dua tadi kan Bapak Ibu, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Maksudnya sebelum terjadi restitusi, kita harus memberikan dan membuat keyakinan kelas dulu. Karena pada saat ada kasus, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas pada sama si murid tadi, ya, si siswa tadi, ya, betul ya, Bu Tri ya, juga sama ya Bu Tri ya. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, ya kan, ada ini, ya, dari slide yang sebelumnya kan ada itu keyakinan kelas yang sudah saya buat sebulan yang lalu saya buat itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, lebih kurang konteks dan perkataannya itu seperti itu, ya kan? Apabila kita menanyakan keyakinan kelas pada si siswa tersebut yang telah ada kasus tadi, baik itu perorangan dia atau 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan dari materi yang sudah saya pelajari, ya kan. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki kecakapan, ya Bapak Ibu ya, untuk menerapkan ilmu disiplin, program disiplin yang positif. Kita itu hendaknya guru memiliki kecakapan. Maksudnya kita itu cakap loh, kita itu cerdas orangnya untuk memberdayakan perilaku positif itu. Guru itu kan identiknya kan cerdas, ya kan, pintar guru. Nah, dan standar kepribadian, ya jangan kita melakukan disiplin positif, gurunya juga nggak disiplin, itu salah. Kita harus mempunyai karakter dan kepribadian, jangan kepribadiannya ya Bapak Ibu. Nah, harus juga profesional dan sosial yang baik, di mana guru juga mampu merefleksi dirinya sendiri, ya kan. Jadi kita juga sebagai guru juga harus juga mampu merefleksikan dirinya sendiri sebagai manajer. Kita sebagai pemimpin, manajer, kita sebagai manajer mampu kita memposisikan kita sebagai manajer yang nantinya kita menuntun murid menjadi insan yang berkarakter dan bertanggung jawab. Ya Pak ya, ya betul ya Pak ya. Jadi di sini konteksnya kesimpulannya inilah yang bisa saya ambil Pak, bahwasanya intinya Pak, kita itu kalau mau mendisiplinkan waktu, membuat disiplin positif, kitanya dulu harus disiplin. Nah, baru si muridnya. Nah, sehingga nanti ke depan bahwasanya murid itu menjadi insan yang berkarakter dan bertanggung jawab. Ya, kalau dari materi dari slide 1 sampai slide 29 lebih kurang seperti ini yang saya simpulkan. Untuk menunjukkan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki kecakapan dan standar kepribadian. Kita
kita guru harus pintar, kita guru harus punya profesional yang bagus, mindset yang bagus, sehingga kita bisa menciptakan kader-kader yang bisa nanti ke depannya merubah ya apa yang kurang bagus, ya kan ya. Ya, sehingga terciptalah bahwasanya tujuan kita ya kan memang ke profil Pancasila dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, itulah yang bisa saya presentasikan dari tugas modul saya ini. Apakah Bapak Ibu kita mau sharing atau ada tanggapan atau ada pertanyaan atau gimana, atau mungkin kalau ada sesi pertanyaan atau mau sharing atau boleh. Ya, boleh Bapak Ibu, atau ada mungkin Bapak ada mau disampaikan atau ada tambahan? Ya, ini yang di ya betul. Nah, salah ini apa ya? Ini dia Pak. Oh, salah. Ini saya lihat dulu Pak. Nah, ini deh. Ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau hukuman ya, kalau mungkin saya melihat dari poin-poin di sini saja, akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya Bapak. Hukuman itu dia tidak terencana, ya kan? Hukuman itu dia tidak terencana apabila seseorang melanggar aturan, dia tidak terencana dan itu secara tiba-tiba, ya. Itu kan hukuman. Kalau si siswa datang telat atau nggak nggak pakai baju seragam, otomatis kita kan langsung ngecas si siswa, panggil siswa, langsung mendapat hukuman. Itu ya, teknisnya seperti itu ya Bapak. Nah, tidak terencana, tiba-tiba kita panggil, langsung kita hukum, kan begitu ya Pak ya. Nggak ada rencana di rumah nanti si A si B kalau ada yang telat, saya mau ini dia ini tidak ya Pak ya. Langsung tiba-tiba ya Pak ya. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau seandainya yang akan terjadi, nanti kalau saya telat pasti saya dibuat sama Bapak Venus ini nggak mungkin ya Pak ya. Nah itu dia. Jadi tiba-tiba dia bersifat satu arah, maksudnya satu arah ke posisi dia saja. Ya, tidak mungkin dong si A yang telat saya harus memberikan hukuman juga kepada orang lain atau kepada siswa yang lain. Berarti otomatis dia bersifat arah. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, itu kan bentuknya, teknisnya. Kalau dapat hukuman berarti dia melakukan hal seperti ini, harus menghormat bendera 10 kali atau 100 kali, harus push up 10 kali, ya itu bentuk hukuman. Kalau konsekuensi juga dia tidak rencana, tetapi muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, ya kan? Dia juga berupa hukuman konsekuensinya. Dia konsekuensinya kalau si A si B melanggar ini, konsekuensinya kan ada yang sudah kita buat itu sebelum ada hukuman konsekuensi. Lebih kurang seperti itu Bapak. Nah. Oke. Baik Bapak Ibu, itulah hasil presentasi saya yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu. Saya sampaikan biar bisa mengimbaskan budaya positif di sekolah kita ini. Mungkin kedepannya kita akan bisa berbuat yang lebih baik lagi, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru dan juga kepala sekolah yang sudah mendukung, yang sudah bersusah payah menyediakan, mensupport saya pribadi, dan juga Bapak Ibu selalu mensupport juga saya untuk terlaksananya tugas ini. Semoga saya nanti sampai ke sesi akhir dan dengan hasil muaskar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.